Pada tahun 1960 sampai 70-an ada eksperimen yang dilakukan oleh seorang psikolog Amerika, teman-teman, namanya Walter Mischel, di mana eksperimen itu disebut marshmallow eksperimen. Pada eksperimen tersebut, anak-anak diberi pilihan makan satu marshmallow sekarang atau tunggu beberapa menit, dia akan mendapatkan 2 marshmallow. Sebagian besar anak-anak tersebut memilih pilihan pertama dan sisanya memilih pilihan kedua, yaitu tunggu beberapa menit untuk dapat 2 marshmallow. Nah, beberapa tahun kemudian, teman-teman, terjadi fakta yang mengejutkan bahwa ternyata anak-anak yang mampu menunda keinginannya tadi itu cenderung dan tumbuh dengan berbagai macam prestasi akademik yang lebih baik, kontrol emosi yang lebih stabil, tingkat stres yang lebih rendah, bahkan indikator kesehatan lebih baik saat dewasa, karena mereka memiliki satu kemampuan yang tidak banyak orang miliki, yaitu delayed gratification, kemampuan menunda kesenangan. Dan hal itu, teman-teman, ternyata berkorelasi dengan kualitas hidup mereka. Sama halnya dengan eksperimen itu, puasa Ramadan menempa kita untuk memiliki kemampuan tersebut, delayed gratification. Kita akan bahas. Jadi delayed gratification itu sebuah kemampuan menunda keinginan jangka pendek untuk satu hasil jangka panjang yang lebih besar lagi, teman-teman. Misalnya seperti ini. Seseorang menunda keinginannya untuk membeli iPhone demi supaya finansialnya tetap terjaga, demi ketahanan finansialnya itu tetap terjaga, sehingga dia akan mengembangkan uang finansial tersebut untuk mendapatkan hasil finansial yang lebih besar. Contoh lagi, kita menunda makan makanan yang tidak sehat untuk supaya jangka panjangnya itu badan kita tetap sehat dan tidak terjadi obesitas, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Dan study case itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dimana pada intinya itu kita menunda X untuk mendapatkan Y yang lebih besar dalam jangka panjang. Itulah, teman-teman, yang disebut delayed gratification. Berdasarkan eksperimen tersebut, ternyata delayed gratification itu sangat berkorelasi dengan kualitas hidup kita, dimana ketika kita itu mampu menunda sesuatu yang kecil, sesuatu yang sementara, itu akan berdampak pada sesuatu hal yang lebih besar di masa depan, teman-teman. Dan apa hubungannya dengan Ramadan? Di dalam Ramadan, teman-teman, konsepnya sama dengan delayed gratification, di mana kita menunda makan, menunda minum, menunda kesenangan, menunda syahwat, menunda hal-hal yang kita sukai untuk sesuatu hal yang lebih besar, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan psikologis, dan banyak sekali dalam ranah spiritual, untuk ketakwaan, untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka, artinya kita mendapatkan surga Allah SWT. Dan itu bukan hitungan menit, teman-teman ya, tapi hitungan jam. Selama 12 sampai 14 jam kita melakukan delayed gratification itu. Kita menunda kesenangan-kesenangan itu dalam waktu yang cukup lama. Dan itu bukan dilakukan oleh satu orang saja, melainkan jutaan orang yang ada di dunia ini melakukan puasa, dan energi itu akan menjadi sebuah energi positif. Bayangkan jika delayed gratification ini menjadi sebuah habit, yang mana habit ini habit secara sosial universal ya. Jadi semua orang menjaga habit itu, menjaga kesenangan-kesenangan pribadinya untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Maka pola pikir positif, kebiasaan positif, perilaku positif, dan penurunan penekanan ego itu akan terjadi secara universal. Maka apa dampaknya, teman-teman? Peace. Dampaknya adalah kedamaian universal, kedamaian global. Orang akan menuntut kedamaian. Orang akan
empati secara universal. Bayangkan, ketika empati itu bukan empati lokal, tapi seluruh dunia itu memiliki empati yang luar biasa kepada manusia yang lain. Humanisme semakin meningkat, maka bagaimana indahnya dunia ini. Penurunan ego, keinginan syahwat, keinginan duniawi itu tertekan dengan habit tersebut secara universal. Bayangkan, kerakusan hilang di dunia ini. Maka tidak ada itu orang-orang yang ingin saling membunuh untuk menguasai dunia ini, teman-teman. Maka dari itu jangan sampai kesadaran itu hanya bersifat momentary, hanya bersifat sementara, melainkan kesadaran itu harus kita tanamkan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter, bukan hanya karakter untuk individu, tapi karakter sosial universal. Maka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, Asya mujunnatun, puasa itu adalah tameng dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, tameng dari hal-hal yang sementara untuk sesuatu hal yang besar yang lebih kekal abadi. Dan kita akan kembali pada esensi agama kita, yaitu agama salim, agama yang penuh dengan kedamaian.